Apa tuh bibit unggul ibadah kita? Satu, baca salawat, tuh bibit unggul. Tidak ada yang naik baca salawat ditolak sama Allah, pasti diterima. Manusia yang nanti banyak dosanya, kata Rasulullah, mereka selalu bicara ngalor ngidul, gak ada manfaatnya. Malah yakni umur terbuang sia-sia, omongan kagak manfaat, program kerja pun gak bakal kita program. Kenapa emang ngomong ngalor ngidul? Dan Allah gak bakal keliru, ngasih bagiannya gak keliru. Itu lu gak keliru, bagian ente, nih bagian saya, nih semua. Tadi ada tamu ke rumah saya, orang bininya 4, anaknya 30. Jangan kaget, tenang aja, baru 30, tenang aja. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Cuman yang kita bingung, lu anaknya yang mana gitu doang. Jadi kebanyakan, yang mana lo? Diterima tobatnya oleh Allah, yakunu hafizal lisan, selalu menjaga ucapannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah hifzul lisan. Amal-amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah hifzul lisan, menjaga lisannya. Daripada kita ngomong yang tidak ada manfaatnya, gunakan lisan tadi untuk banyak bertasbih, baca selawat. Ibaratnya yang pernah saya gambarkan, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, usahakan menjaga lisan kita, carilah bibit-bibit unggul. Tuh. Apa tuh bibit unggul ibadah kita? Satu, baca salawat, tuh bibit unggul. Tidak ada yang naik baca salawat ditolak sama Allah, pasti diterima. Tuh bibit unggul, nggak ada gabuknya. Kalau saudara ingin menjadi petani yang baik, pengen berhasil tuh, satu, cari bibit yang unggul. Ibadah banyak. Banyakin baca sholawat. Ini sholawat nggak mungkin gagal, pasti dapat pahala. Itu namanya bibit unggul. Yang kedua baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata. Itu dikatakan oleh Allah al-baqiyatus shalihat, simpanan yang kekal dan abadi, yang dianggap baik oleh Allah. Berarti bibit unggul. Cari itu, ya. Jadi lisan kita gunakan untuk apa? Banyak berzikir kepada Allah. Dalam satu hadis yang lain, urusan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, inna aktsara nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Manusia yang nanti banyak dosanya, kata Rasulullah, mereka selalu bicara ngalor ngidul, gak ada manfaatnya. Malah ya'nihi, umur terbuang sia-sia, omongan kagak manfaat, program kerja pun gak bakal kita program. Kenapa emang ngomong ngalur ngidul? Ya sama juga saudara, kalau makan sudah selesai nih, udah pensiun kerja, tadi gunakan kesempatan waktu yang belum pernah kita dapat kesempatan itu. Di masa kerja kan kita nggak sempat kumpul semacam ini. Bisa kerja kan kita repot, waktunya repot. Udah pensiun nih, cari tempat-tempat apa yang bermanfaat. Jangan sia-siain itu waktu. Ngalor ngidul, lihat botol ditendang-tendang, lihat kaleng ditendang-tendang. Duduk jadi pos ronda, mau ngapain? Jadi teman, kurang satu. Kalau 3 nih, ngapain tuh? Lo nggak apa, mau ngapain? Pulang jam 2 setiap malam begitu. Rugi nggak tuh? Di saat dia sibuk dan kerja tidak pernah ada kesempatan untuk berkumpul semacam ini, setelah dia selesai kerja, pensiun, dia gak manfaatin tuh sisa seumur tadi. Rugi 2 kali gitu kita. Ya. Jadi dosa yang banyak, katanya kata Nabi, mereka berbicara ngalor ngidul tapi gak ada manfaatnya, malah yakni katanya. Kemudian selanjutnya, tanda dosa dia akan diterima oleh Allah, daimal fiqrah fi 'azamatillah wa jannati wa nari. Selalu berpikir tentang apa? Tentang keagungan Allah, kenikmatan surga dan dahsyatnya api neraka. Ini kita ulangi lagi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tafakkuru fi 'azamatillahi wa jannati wa nari sa'atan khairum min qiyamil lailah.
Siapa orang yang berpikir sejenak aja, minimal 10 menit, minimal, betapa agungnya Allah, begitu hebatnya Allah mengatur makhluk-makhluknya yang bertriliun-triliun. Allah nggak salah mengirimkan rezeki, Allah nggak salah membagikan profesi buat manusia sekian banyaknya. Itu kebesaran Allah, bukan? Dan Allah nggak bakal keliru ngasih bagiannya, nggak keliru. Itu lu nggak keliru, bagian ente nih, bagian saya nih, semua. Kita jangankan begitu, punya anak 10, repot nggak? Tadi ada tamu ke rumah saya, orang bininya 4, anaknya 30. Jangan kaget. Oh, tenang aja, baru kaget. Tenang aja, baru 30, tenang aja. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Baru anak 30. Cuman yang kita bingung, lu anaknya yang mana gitu doang. Jadi kebanyakan, yang mana lo? Nama lu siapa? Ya, kebanyakan bisa nggak? Nah, iya 30. Kita nyiapin nama aja bingung. 10, 30. Tapi itu saudara, ide kudrat Allah bisa aja. Kata ente repot, kata dia enggak. Ya, kenapa? Emang udah bagian dia. Kita pikirkan tentang kenikmatan surga. Allah bakal janjikan nanti orang beriman dalam surga bidadari 70. Coba, jangan lu pikirin. Di dunia satu kita nggak sanggup, lu sono 70. Maka Nabi Sulaiman protes, ya Allah di dunia aja saya 1000, masa 70 gitu. Orang sudah, ya, pulang nggak? Pulang. Nih bahasa Tuhan ya. Dengan gitu saudara sekalian, ya Allah berikan kuasa pikir tentang kebesaran surganya, ya Allah betapa nikmatnya. Ceritanya aja kita senang udah. Ceritanya aja, belum masuknya. Ceritanya kita senang. Kalau kita udah masing-masing punya kapling, mudah-mudahan kita mati husnul membawain. Itu dasarnya. Itu kita punya kapling nih. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 300 meter kaplingnya. Ya, misalnya ibarat gambaran dunia itu biarin 30 meter ya, yang penting masuk daripada ngempel. Nah, saudara punya kapling, tanamin tuh kapling saudara dengan ibadah-ibadah saudara. Ya, di antara satu tuh sering-sering baca kalimat la haula wala quwata, itu termasuk gharsul jannah kata Nabi, tanaman surga. Siapa orang yang baca itu minimal Allah akan hilangkan sifat resah gundah gulana. Dan itu menangkal 99 malapetaka. Itu hikmahnya baca kalimat la haula. Bisa nggak? Bisa, kerjain tuh. Ya sama aja la haula wala quwata illa billah. Apalagi duduk dihususin tuh. Kita hadus bin matilah saudara saya, kalau sempat saya baca itu. Kenapa? Saya pengen menjadi orang yang nikmat hidup ini. Sebab akhirat kita belum tahu. Saudara, orang kalau hidupnya enak walaupun duitnya banyak, tenang. Ya. Iya, hidup enak, sehat, duit banyak, enak nggak? Enak, bini cakep, nurut sama kita, masa Allah. Duit banyak, bini jelek, ngambek mulu. Nah, saudara sekalian, itu kenikmatan kita cari, ada tuh resepnya, ada. Makanya tadi jangan jauh-jauh daripada ulama. Itu resepnya. Pengen tenang, ya kalau sakit jiwa ke rumah sakit, jangan ke ustad. Kalau pengen tenang ke ustad, jangan dibalik. Ya pengen tenang ke psikiater, very mahal. Ya, bilang korengan ke ustad, salah, terbalik. Korengan ke dokter, hati resah ke ustad. Tuh pelnya, dan psikiater dibanggain, fisiolog yang dibanggain. Wah, kan kasih saran, bapak begini hebatan mana saran ulama. Pelnya nggak dikasih, ini pelnya tuh. Mau nggak saudara tanaman yang unggul? Mau, tuh pelnya selawat. Mau nggak? Dengan hati tenang. Mau? Tuh, baca la haula wala, pelnya. Biaya murah, ngaji nggak bayar.
Itu bukan nyinggung, bukan. Ya kan? Saudara kalau diamalin tuh tenang. Ya bukan nyinggung, itu bukan komersi, itu enggak. Ya, tenang. Coba nanti ke psikiater. Gak duit bayar. Nah, paling sedikit 1,5 juta. Mau Ustaz apa berusaha? Agak. Makanya saudara kalau makan diminta jangan kesinggung. Oh iya, manfaat saya ada banyak. Saya merasakan kenikmatan hidup. Suatu waktu Ustaz minta, alhamdulillah ya Allah rezeki saya diminta Ustaz. Mesti begitu. Ada juga patung kalau nggak digetok ada jangan. Getok dulu baru jangan. Kan jarang banget Ustaz besok ikut saya kemana? Makan-makan. Nggak ada, gue tungguin nggak ada sama sekali. Kagak ada, belum ada. Udah gajian ada, pengen banget. Nah, masih kita bilang. Boleh nggak tuh? Ustaz, yuk jalan-jalan kemana? Kali-kali saya mesti gajian nih, makan durian montong. Sampai sekarang gue tungguin nggak ada. Kan kalau kita bilang kagak enak, Ustaz, kelamitan amat minta-minta. Ya kan gitu. Kita bilang minta, dia bilang kelamitan, nungguin dikasih, sampai mati gak dikasih. Sampai gue dah. Ya, ilmu mahal saudara. Ya, dalam Ali Azizul Abidin radhiyallahu anhu punya anak bisa baca bismillah. Ditanya, "Nak, kamu belajar di mana?" "Ada guru saya Tuhan." "Ayah, ada guru saya." "Panggil guru kamu." Dengar seneng tuh anak bisa baca bismillah. Senang dengarnya. Gitu loh. Panggil. Dikasih hadiah 100 ekor onta. Kaget gurunya. "Untuk apa Tuhan kau telah memberikan anakku, mengajak anakku untuk selamat dilatan dari api neraka, sementara aku bisa menjaga api dunia?" Itu hadiahnya mahal. Saudara kagak pada enggak, anaknya pada ngaji. Ngaji syukur enggak udah, dimintain bayaran ngambek. Dimintain mas 10.000 sebulan. Kagak dia enggak. Kita bukan nyinggung, jadi sebegitu rendahnya nilai ilmu agama. Karena sebab kita nggak mengagungkan ilmu agama. Ini dikatakan hancurnya Islam itu dikenakan orang yang memeluk agama Islam tidak pernah merasa cemburu dengan kebesaran Islam. Itu sebetulnya, ya, itu salah satu jalan. Tarkul ghirah, dia nggak pernah bangga. Islami ajaran yang paling mulia, ilmunya tinggi, dia nggak mulia. Makanya belum ngaji lihat, pada kurus, nggak pernah makan yang bergizi, ya kan? Benar, kecuali ustadz dan ustadz juga yang suka terbang, yang bulan Maulid laku, gitu. Ada ustadz pengen laku, kalender dibuletin itu semua. Seakan-akan dia paling sering diundang, belum ada apa-apa. Nah, saudara, dah itu. Jadi ilmu Allah itu mah. Nah, lanjutnya. Jadi orang yang memikirkan, berpikir tentang keagungan Allah dan surganya Allah serta dahsyatnya ya siksa neraka itu sebentar aja lebih utama daripada ibadah semalaman suntuk. Nggak perlu buat kita ini, nggak bakal kuat ibadah semalaman suntuk, masuk maghrib pulang pagi, nggak bakal bisa. Ada orang niat ke masjid, masuk maghrib pulang pagi, itu bukan ibadah, kekunci pintunya usah keluar. Niat ibadah nggak bakal sanggup. Kenapa? Emang bukan kelas kita ibadah semacam itu, tapi cukup kalau berpikir kebesaran Allah. Ya Allah, setiap hari kau matikan saya, kau bangunkan saya. Itu kan kekuasaan Allah. Habis mati, ya tidur kan mati. Ya, tidur ke mati, dibangun lagi sama Allah. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi kita hidup. Siapa yang ngatur? Allah. Setiap hari dengan asbab kita sehat, alhamdulillah, pagi sore siang malam menghirup udaranya Allah. Enggak ada rekening tagihan dari Allah. Coba orang yang di rumah sakit lagi di infus, ya setiap hari pakai oksigen, berapa botol yang dihabiskan? Semakin banyak botol oksigen yang dihabiskan, semakin banyak dia harus mengeluarkan uang. Habis duit banyak mati. Misal enggak? Kalau tau mati belum obatin bisa begitu kan? Kalau lu tau mati belum bakal datang ke rumahan sakit. Tapi itu harus berpikir. Itu loh. Ini bukan berarti ngomong-ngomong gak ada manfaatnya. Berpikir itu kebesaran Allah. Nah sekarang ciptaannya Allah apa? Lihat tuh, merki, kecil tau merki. Pikirin tuh merki.
di mana matanya, di mana lambungnya, di mana hatinya, kan gitu. Pernah mikirin mergi? Nggak pernah. Tuh jalan sana tuh mengagungkan Allah. Sekarang ada mah. Ya sehingga Nabi Sulaiman ini pengen, pernah saya kisahkan nih. Nabi Sulaiman ini mensyukur nikmat Allah. Bab Nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Dia pengen berbagi rezeki terhadap makhluk Allah. Kata Allah, silakan. Apa yang akan kau berikan? Hari ini ya Allah, saya akan memberikan satu hari, memberikan makan ikan yang di laut. Persiapan sudah begitu maksimal, seakan-akan cukup itu ikan selaut. Makan rezeki dari Nabi Sulaiman. Allah kirimkan ikan yang paling gede. Ya, sekali makan telum pakai nanya lagi, masih ada lagi. Oh lihat. Coba. Pada menurut akal Nabi Sulaiman bagaimana tuh? Dia cukup tuh memberikan makan ikan hari itu di laut. Tapi kehendak Allah lain. Di sini kita harus beri kebesaran Allah. Maka selagi itu Nabi Sulaiman sama semut. Dia nanya, Nabi Sulaiman, wahai semut, berapa banyak yang kau makan? 1 tahun paling saya makan 1 nasi. Tuh. Kasih tuh, dimasukin botol, dikasih terus. Ya. 1 butir nasi. Gampang gitu dah, 1 butir nasi. Setahun sudah berlalu, dilihat itu masih ada sebelah nasi, nggak habis. Katanya kan 1 butir nasi tinggal sebelah. Nabi Sulaiman bertanya, kenapa kau tidak habiskan? Wahai Sulaiman, kalau kemarin yang ngatur rezeki aku Allah, tapi sekarang yang ngatur rezeki saya engkau. Aku takut engkau lupa. Nah itu loh, semut ngomong begitu. Jadi aku sisain nih yang separuh buat tahun ke depan. Lupa, bukankah itu kebesaran Allah? Oh, terlalu kecil, terlalu pelik kali. Makanya banyak. Kita pikirkan kebesaran Allah, baru tahu tuh nanti bagaimana kebesaran Allah memberikan nikmat kepada kita. Sehingga nggak ada tersia-siain tuh. Saudara kan, saudara. Orang tuh nggak berasa pedihnya sakit kalau dia masih sehat. Tapi udah sakit, baru terasa mahal nikmat sehat. Saudara nggak berasa kenikmatan hidup di saat Allah memberikan kemudahan. Saat jatuh, entar saudara baru ingat, kenapa dulu saya sia-siakan? Oh, kemarin harta saya banyak, kenapa saya nggak sia-siakan? Baru tahu kemarin kemana. Makanya kata Nabi, ya apa tuh? Di antaranya, waginaka qabla fakrik, gunakan kesempatan kejayaan sebelum kau datang masa susahmu. Gunakan tuh. Ya. Kadang-kadang perhitungan kita beda. Seakan-akan kalau kita nih membagi ke akhirat, seakan-akan hilang semua tuh. Lah itu yang kekal dan abadi, dan itu akan menuju keberkahan. Tapi urusan dunia nggak ada perhitungannya. Gimana ngomongnya? Jalan-jalan sama. Ya gitulah, bukan nggak boleh. Ini perhitungan cara manusiawi. Kalau bukan di bulan amal banyak, dia perhitungannya matang. Agar di jalan dia yang tidak ada manfaatnya, dia nggak pikirin. Tadi malam saya dengar petasan tuh, buang. Saya pikirin berapa juta tuh habis. Coba kasih 2 tuh. Tapi kan nggak bisa begitu. Ya kita juga mau larang kesenangan, silakan. Ini kan perbandingan, Makanya kata Nabi, orang yang pintar siapa tuh? Al-qayyisu mandana nafsahu. Ya. Orang yang pandai mandana nafsahu, orang yang persiapkan dirinya apa? Untuk apa? Kematian.